Halo semuanya, selamat datang kembali di Castello Official. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya, amin. Masih suka depo, tapi nggak wede-wede alias rungkat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mendingan kita ngumpul di sini bareng-bareng sambil ngelanjutin chapter manhwa yang selanjutnya. Manhwa ini berjudul Yang Tua Yang Berjaya. Sekaligus ini adalah chapter kedua dari manhwa ini. Judul manhwa serial ini sengaja kami samarkan dikarenakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dolar kuning. Jadi kalian paham lah ya. Dan buat kalian semua yang belum menonton chapter sebelumnya, Mimin saranin buat nonton chapter sebelumnya dulu, biar kalian tuh tahu bagaimanakah jalan cerita dari manhwa ini. Nanti cek aja di deskripsi ya, pasti ada kok di sana. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai filmnya. Happy fun dan selamat menonton. Chapter ini dilanjutkan dengan Seongdol yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika seorang pria tua yang awalnya ia remehkan mampu bermain push rank Mobile Legends bersama dengan seorang wanita yang sangat Seongdol sukai di kerajaan tersebut yang bernama Jeongson. Kemudian, pria tua ini yang tahu atas kehadiran Seongdol di depan kamarnya. Ia pun langsung membuka pintu dan menyapa Seongdol. Sontak saja Seongdol pun menjadi malu karena hal itu. Dan dari sejak saat itulah, ia menganggap jika pria ini memanglah pria berkultivasi jaran goyang terbaik di masa ini. Tuan, aku sudah tahu atas kehebatanmu. Mohon maaf sebelumnya karena aku telah meremehkanmu sebelumnya. Sekarang, kumohon terimalah aku jadi muridmu. Aku mohon, terimalah aku menjadi muridmu. Aku mohon. Melihat sikap Seongdol yang awalnya telah meremehkannya, lalu kini setelah melihat secara langsung kemampuan kultivasi jaran goyang yang dimiliki oleh pria itu pun hanya tersenyum dan tertawa sambil berkata, jika apa kau yakin kau ingin belajar dari seseorang yang payah sepertiku? Pada pertemuan pertama kita kemarin, kau selalu saja menggangguku dan kau telah mengatakan jika aku adalah orang tua yang sangat payah. Tapi sekarang kenapa kau malah ingin menjadi muridku dari seorang yang tidak berguna? Kumohon Tuan, ajari aku kultivasi jaran goyang yang kau miliki. Aku menjilat ludahku sendiri sekarang. Sudah, berhentilah bersikap seperti itu. Menjijikan sekali. Kau ini kan anak muda yang kuat. Sekarang cepat pergilah kembali ke kamarmu. Aku juga ingin beristirahat karena waktu sudah malam sekali. Dan satu lagi, mulai sekarang kau akan mengingatku sebagai Peong Gengjang yang perkasa. Baik Tuan, aku pasti akan selalu mengingatnya. Singkat cerita, keesokan harinya, matahari pun bersinar sangat cerah. Cuaca pun terlihat sangat terik dan juga sangat mendukung untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Terlihat jika pria tua itu sedang kebingungan mencari sepatunya yang tidak ada di tempat seharusnya. Kemudian tak lama setelah itu, Seongdol pun datang dengan maksud baik untuk membawakan sepatu pria tua itu yang hilang. Pria tua itu pun menjadi terkejut bagaimana bisa sepatunya tiba-tiba ada di tangan Seongdol. Pria tua ini yang tahu jika kebaikan dari Seongdol untuk membersihkan sepatunya ini semata-mata hanyalah untuk mengambil hatinya agar ia dapat diterima menjadi muridnya. Ia pun memilih untuk tidak memperdulikan Seongdol dan pergi dari sana. Pria tua ini pun lalu mengunjungi Raja Huan Rim dengan maksud dan tujuan untuk berterima kasih pada Raja Huan Rim yang telah memperlakukannya dengan baik sebagai tamu di kerajaannya. Namun di tengah perbincangan itu, pria tua ini pun merasa jika ada sepasang mata yang dari tadi terus saja mengawasinya. Ia pun mulai mencari tahu keadaan sekitar yang ternyata itu adalah Seongdol yang dari tadi terus memperhatikannya dari kejauhan untuk menarik simpati dari si pria tua agar mau mengangkatnya menjadi muridnya. Lalu Seongdol pun memotongi kayu untuk memasak di kerajaan itu karena sejatinya ia di sana sebagai tukang bebersih atau pembantu di kerajaan. Di tengah-tengah pekerjaannya tersebut, Seongdol dihampiri oleh seorang wanita. Seongdol, apakah
pekerjaanmu sudah selesai? Wah, kayu bakarnya sudah terkumpul banyak ya. Apakah aku boleh membawanya? Karena persediaan stok kayu di dapur sudah habis. Okmai, Anda ternyata... Oh tentu boleh, silahkan. Karena memang aku mengumpulkannya kan memang untuk memasak. Baik, terima kasih ya Xiongdol. Xiongdol, kenapa wajahmu tiba-tiba memerah seperti ini? Apa kau sedang sakit? So guys, jadi Okmai ini adalah sosok yang selalu merawat Xiongdol dari kecil. Ya walaupun ia memiliki orang tua, tapi Okmai selalu ada untuk Xiongdol selama ia bekerja di kerajaan sedari kecil. Dan Okmai yang sadar jika badan Xiongdol terasa sangat panas saat ia memegangnya. Okmai pun segera mengajak Xiongdol menuju ke seorang tabib yang ada di kerajaan saat ini. Merasa tidak enak terhadap Okmai, Xiongdol pun hanya bisa untuk mengikuti semua perintah dan ajakannya menuju ke tabib itu. Setibanya di sana, Xiongdol terkejut karena rupanya tabib yang dimaksud oleh Okmai adalah seorang pria tua yang dianggap oleh Xiongdol sebagai gurunya. Dan setelah memeriksanya, Pak tua ini berkata jika kondisinya saat ini baik-baik saja dan tidak terjadi apapun pada tubuhnya. Akan tetapi, pria tua ini pun ternyata salah memeriksa karena faktanya yang diperiksa adalah Okmai, bukannya Xiongdol. Okmai di sini menjelaskan pada pria tua ini jika yang sakit adalah Xiongdol, bukanlah dirinya. Tanpa memeriksa kondisi Xiongdol terlebih dahulu, pria tua ini berkata jika Xiongdol tidak apa-apa, hanya terjadi sebuah demam biasa pada dirinya. Setelah itu, Okmai atau Jeongson, ia pun memutuskan untuk pergi sebentar dari sana karena harus mengecek dapur. So guys, sedikit informasi buat kalian. Jadi si Okmai atau Jeongson ini adalah sosok wanita yang telah menemani bermain push rank Mobile Legends bersama dengan pria tua di awal chapter. Kemudian, secara ajaibnya, pria tua ini pun lalu bersedia untuk menerima Xiongdol sebagai muridnya. Ia pun mulai melatih Xiongdol dari sejak itu. Dan hal itu semata-mata karena si pria tua ini kasihan pada Xiongdol yang seumur hidupnya belum pernah bermain push rank Mobile Legends bersama dengan siapapun. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku baik-baik. Nantinya aku akan mengajarkanmu sebuah teknik untuk masa depanmu sendiri. Apa kau mengerti? Baik guru, aku mengerti. Aku mulai sekarang akan menuruti semua perkataanmu yang kau berikan padaku. Baguslah kalau begitu. Malam harinya, Shin pun berpindah pada sebuah hutan yang dimana di sana terdapat sebuah danau kecil yang sangat indah, yang biasanya juga semua wanita-wanita kerajaan akan mandi di danau tersebut setelah beraktivitas seharian di kerajaan. Di sana ternyata sudah ada Xiongdol yang sudah bersiap di balik semak-semak yang rimbun dekat dengan kolam para wanita yang akan mandi, yang rupanya ini adalah tugas pertama yang harus dijalankan Xiongdol dari si pria tua untuk melihat secara langsung dan juga jelas dua buah bibit melon segar yang sedang dibudidayakan oleh Okmai. Karena faktanya semua gadis itu mandi di kolam itu setiap hari, termasuk juga Okmai di sana. Dengan berhati-hati, Xiongdol pun terus saja memperhatikan para wanita yang saat ini sedang membasuh melon segar hasil budidaya mereka semua. Namun dikarenakan kurang kehati-hatian dari Xiongdol, ia pun tanpa sengaja menginjak sebuah ranting kering yang ada di dekat semak-semak itu. Hingga hal itu pun membuat Okmai menyadari jika ada seseorang di dekat mereka semua.